Apa sih yang sebenarnya kalian incar dari sebuah handphone flagship? Desain yang berkelas, performa yang kuat, atau kamera yang bisa buat gaya? Yang pastinya gue tahu, kalian nggak akan ngincer sebuah handphone flagship untuk harganya. Iya kan? Siapa yang mau ngincer harga belasan juta? Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Nah, kira-kira sekitar semingguan yang lalu, Realme minjemin gua ini nih, Realme 9 Pro, sebuah handphone yang ketika dia datang sampai ke tempat gua notice ada sesuatu yang berbeda. Pertama, ini ada di packagingnya. Biasanya kotak Realme itu polos warna kuning dengan tulisan seri atau angka di tengah dan ada tulisan Realme di bagian bawah. Sedangkan yang ini ada aksen hitam di satu sisi, terus hurufnya juga geser semua ke kiri. Warna kuningnya pun nggak polos, ada motif garis-garis tipis begini. Nggak major sih tambahannya, tapi kesannya ini jadi well tough gitu. Dipikirin banget desainnya dan fresh. Dual tone di packaging ini nggak cuma sampai di bagian luarnya aja, tapi juga berlanjut saat buka kotaknya. Warna hitam di bagian kotak utama ini bikin pengalaman unboxing tuh jadi terasa gimana ya? Lo tau kan feeling-feeling ketika buka kotak barang mewah gitu, yang emang didesain dengan baik gitu. Rasanya kayak gitu lah. Hah? Lo nggak tahu? Nggak pernah beli barang mewah sih. Sama. Dan ternyata ketika gue buka unitnya, feeling yang sama itu masih berasa. Terutama ketika gue ngeliat bagian frame dan juga bump kameranya. Yang ini rasanya lumayan premium banget. Dan yang seru adalah, handphone ini bisa berubah warna. Istilahnya apa tuh ya? Light shift design. Nah, itu dia. Jadi, ini kan warnanya biru ya. Sunrise blue gitu kalau nggak salah namanya. Nah, kalau bagian belakangnya ini kena sinar matahari, 3 detik aja, dia bisa berubah jadi agak pink atau kemerahan gitu. Nanti bisa balik normal lagi kalau kita balik ke cahaya biasa. Jadinya ini unik. Sesuatu yang baru kayak si light shift design ini, itu biasanya munculnya dari handphone yang flagship dulu, masuk ke mid range, baru abis itu masuk ke low end, dan abis itu baru deh jadi hal yang biasa. Tapi kali ini enggak, Realme ngasih desain yang baru mulai langsung dari mid range-nya. Loh, emangnya ini adalah handphone mid range? Ya, kalau ngomongin prosesornya, handphone ini sebenarnya masuk di kategori kelas menengah alias ya mid range. Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer itu kira-kira emang ada di kelas mid range. Tapi mid range-nya hampir mentok atas lah, semacam kelas menengah atas tapi anak Jaksel gitu. Tahu Taufik Nobo kan? Nah, mid range-nya kayak Taufik Nobo gitu lah. Soalnya Snapdragon 695 ini buat ngangkat layar 120Hz buat kegiatan sehari-hari mah masih mulus ini, nggak ada kendala sama sekali. Selama gue pakai, nggak ada pengalaman frame drop di aplikasi sosial media dan aplikasi yang biasanya kita pakai sehari-hari. Scrolling Instagram, mantengin Twitter, swipe TikTok nggak ada masalah. Kalau buat game, gue udah nyobain main PUBG New State dan bisa di FPS maximum dengan grafis low atau FPS very high dengan grafis ultra. Dua-duanya tentu dengan anti-aliasingnya juga gue nyalain. Nah, tinggal pilih deh tuh kalian mau yang mana. Terus gue juga nyobain PES 2021 bisa di grafis high dengan FPS 60. Call of Duty Mobile juga bisa di grafik high dengan frame rate maksimum. Nah, kalau di Call of Duty Mobile ini bisa buat main multiplayer steady di angka sekitar 59 sampai 60 FPS. Sekalian nih, mumpung lagi ngomongin Call of Duty Mobile, gue tunjukin gyroscope-nya. Ini Masya Allah, gyroscope-nya bagus bener, instan nih. Ya, meskipun ketika kalian main satu game, itu sebenarnya nggak butuh RAM yang gede-gede banget. PUBG Mobile misalnya, dia sebenarnya ketika main satu game, itu cuma butuh RAM sekitar 700 sampai 800 MB, nggak bakal sampai 1 GB. Tapi semuanya berubah ketika kalian main game, terus ada notifikasi dan kalian buka notifikasinya. Itu biasanya handphone-handphone dengan RAM yang kurang besar, itu langsung nutup gamenya tuh. Repot. Nah, enaknya di Realme 9 Pro ini ada Dynamic RAM Expansion sampai dengan 5 GB. Jadi RAM yang aslinya udah gede nih, 8 GB, itu masih bisa ditambahin sampai 5 GB dengan fitur ini. Jadi kalau di total ini bisa sampai 13 GB. Nah, ini nih enaknya karena dia udah menggunakan Realme UI 3.0 yang udah diinstal langsung. Kita nggak perlu tungguin update lagi, udah dapet yang paling baru.
Ngomong-ngomong soal update, follow Instagram @mainlagiyete dong, sama TikToknya. Karena kadang-kadang update-update tentang handphone yang lagi gue pegang itu nggak gue taruh di YouTube, cuma taruh di Instagram Story. So, please do follow, please. Dan yang menariknya lagi, di Realme UI 3.0 itu ada banyak banget fitur-fitur baru yang salah satunya menurut gue menarik, meskipun nggak di-highlight sama Realme, itu adalah Privacy Dashboard. Coba kalian bayangin ya, kalau kalian lagi nginstal sebuah aplikasi, biasanya si aplikasi itu langsung minta izin. Dia mau akses kamera, dia mau akses mikrofon, dia mau akses kontak, bahkan sampai akses fitur-fitur yang berkaitan sama biometrik, kayak misalnya sensor sidik jari, dan lain-lain. Nah bayangin, kalau seandainya kita tidak punya kontrol atas akses tersebut, kita nggak tahu aplikasi mana yang pakai fitur yang mana, itu repot. Nah, si Privacy Dashboard ini tugasnya nyatet data apa aja yang dikasih kemana. Dicatat tuh izin yang kalian kasih ke tiap aplikasi. Ada historinya dan bisa dicek di handphone kalian. Misalnya kamera, apa aja aplikasi yang pakai izin kamera, apa aja aplikasi yang nggak diizinin pakai kamera, semuanya ada kecatat di situ. Ngomongin soal kamera, jadi ingat, kamera utama handphone ini tuh 64 megapiksel dengan 16 megapiksel wide angle selfie kamera. Jadi kamera utama belakang 64 megapiksel dan yang depannya ini 16 megapiksel. Hasil gambar di siang hari menurut gua standar bagus di kelasnya. Tapi kalau selfie camera masih ada jejak beautify meskipun beautification-nya ini udah gua matiin. Pas mode portrait di kamera depan juga separasinya agak struggling ya untuk bagian rambut gua. Nih kelihatan rambut gua nih nggak sempurna potongannya. Dua-duanya belum bisa dibilang outstanding sebenarnya buat kelas mid-range, tapi kualitas gambar secara keseluruhan masih tajam dan warna yang dihasilkan cukup vibrant. Gue justru takjub sama hasil foto malamnya. Meskipun perlu waktu buat ngeproses gambarnya sampai selesai, tapi hasil low light-nya terbilang rapih buat kelas mid-range. Keren ini. Ditambah lagi ada beberapa fitur street photography kayak long exposure, light painting, dan model-model begini ini bisa bikin kalian jadi lebih kreatif lagi. Ngomong-ngomong ini kameranya ada 4 ya, 3 di belakang dan 1 di depan. Kamera utama dan kamera depan tadi udah gue sebut, lalu ada juga kamera makro 2 megapiksel dan super wide lens 8 megapiksel dengan hasil yang seperti ini. Gue juga udah cobain buat rekam video pas vaksin booster tempo hari. Ini pakai dual view video, jadinya kamera depan dan kamera belakang itu ngerekam barengan. Itu cepet banget tuh. Ini kayaknya mendung di luar nih, hujan ya? Hujan, Bu. Hujan ya? Ya gerimis dah kayaknya. Semuanya ngomong Bu jadi Bu. Ini drive thru, jadi cenderung lebih aman sih. Drive thru with a view. View Kota Depok yang View-nya busuk. Kota Depok. Sabtu pagi gue lagi beres-beres rumah kan ya, terus ngisi air kolam nila di sini. Itu tuh yang garis itu batas airnya harusnya, dan gue kebablasan sampai segini. Tadi tuh airnya bener-bener tinggi banget gitu loh. Ikannya bisa lompat tuh keluar tuh. Aduh kacau. Akhirnya gue keluarin, buang air kotornya ke sana, dan sekarang waktunya tunggu ininya selesai. Terus untuk video kamera belakangnya, ini menurut gue hasil warnanya ini pleasing ya. Kalian coba perhatiin dynamic range yang ada di langit dan juga warna hijau-hijau sama ton warna kulit yang muncul di video kali ini. Kelihatan ya kalau reproduksi warna untuk ton-ton yang earthy, hijau, coklat, itu menarik di handphone ini. Autofokusnya juga cakep nih, dia bolak-balik fokus ke tangan gua dan ke background, dia lumayan cepet.
Lihat kan, untuk warna kulit sama warna daun tuh enak banget. Autofocusnya juga ternyata oke. Autofocus ke tangan, balik lagi, tangan balik lagi. Cek dynamic range ke langit. Di sini lumayan gelap. Kalau ada tangan, pindah ya fokusnya. Tone warna yang oke dan autofocus yang cepat itu bisa banget buat bikin video-video sinematik ala anak-anak zaman sekarang. Pasang aja di 720 pixel, dia akan dapat di 60 fps. Paling menurut gua kalian perlu tambahin gimbal aja supaya efek pergerakannya tuh lebih smooth dan lebih stabil. Iya. Oh iya, tadi gua ada bilang kalau refresh rate-nya itu ada di angka 120 Hz. Baterai segede badak apapun itu kayaknya nggak ngangkat untuk mantengin 120 Hz terus-terusan. Ngomong-ngomong, baterainya ini sebenarnya udah 5000 mAh. Oleh karena itu, Realme ada benamin sebuah fitur yang namanya 6 Level Adaptive Refresh Rate. Intinya, fitur ini tuh bisa ngatur secara otomatis refresh rate-nya. Jadi nggak terus-terusan stay di 120 Hz, boros baterai itu. Misalnya, gue lagi main Call of Duty Mobile yang bisa stay di 60 fps. Si layarnya ini otomatis ngubah sendiri ke 60 Hz, nggak lebih dan nggak kurang. Sementara, kalau gue lagi scroll Instagram feed, ya dia stay di 120 Hz karena itu yang bikin mata kita nyaman. Giliran pengen streaming Netflix nih, mata dibuat nyaman lagi dengan di kisaran 48 Hz. Jadi, secara pintar si handphonenya ini akan ngerubah refresh rate layar sesuai kenyamanan penggunaan. Pengalaman gue pakai Realme 9 Pro ini emang layarnya lumayan nyaman di mata ya, baik untuk nonton maupun main game. Baca teks pun masih enak. Dan ternyata hal ini tuh ngaruh banget sama penggunaan baterainya yang lebih efektif. Gue ada nih screenshot ketika penggunaan layar gue, screen on time-nya itu udah 5 jam 38 menit dan baterainya masih tersisa 70%. Nggak masuk akal kan? Gue bahkan nge-share di Instagram story dan teman-teman reviewer banyak yang nanyain, itu handphone apaan bisa begitu? Gue juga gak ngerti. Gue gak ngerti lagi, serius. Apalagi charger bawaannya ini udah 33 watt, quick charge dengan interface USB Type-C. Lumayan cepet lah ya ini buat balikin full lagi kalau misalnya low bat, karena kelamaan main game atau kebanyakan nonton drakor misalnya. Overall, Realme 9 Pro ini emang mid-range, tapi mulai dari pengalaman unboxingnya aja itu udah berasa kayak ada flagship-flagshipnya. Sampai ke looknya, ini berasa kayak ada flagship-flagshipnya. Apalagi ditambah, ternyata dia juga sudah dimenamkan NFC. Sensor sidik jari juga nggak sembarangan ditempel di bagian belakang yang rusak desain, tapi sama Realme ini ditaruh di bagian samping. Ya, ini sebenarnya feels-nya natural ya ketika sidik jari ini ada di bagian samping. Cuma kadang-kadang sama gue sih kepencet gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini pasti berkaitan sama cost effectivity. Kalau dipasang di bagian depan, harganya lebih mahal lagi, ntar lu protes lagi. Dan juga out of the box, kayak yang udah gue singgung tadi, Realme 9 Pro ini juga udah diinstal Realme UI 3.0 dengan basis Android 12. Nggak perlu nunggu lagi update buat dapetin Android 12. Concern terbesar gue sama handphone ini paling ada di bodinya yang glossy. Body glossy kayak gini tuh akrab banget sama yang namanya sidik jari dan juga baret-baret halus. Tapi thanks to case bawaannya yang agak smoke black ini, sejujurnya gue sendiri tuh kurang cocok sama warna gonjreng yang kayak gini. Jadinya ditutupin smoke black nih oke lah. Ketahuan lah, umur tuh nggak bisa bohong. Jompo mah jompo aja. Ngelihat yang terlalu gonjreng sedikit itu auto silau gitu. Matanya nggak enak. Kalau warnanya agak low key kayak gini, ini kan jadi lebih terasa elegan ya. Jadi si case ini bisa agak meredam gitu lah buat yang seleranya klasik macam gue. Klasik sama jompo bedanya tipis. Concern gue berikutnya itu sebenarnya ada di kamera. Di beberapa hasil kameranya terasa ada chromatic aberration. Ya, jadi yang kayak ada hiu kemerahan gitu di pinggiran objek foto kayak gini. Gue sih berharap ini bisa dibenerin dengan update software di kemudian hari. Mungkin gak sih update software itu bisa memperbaiki masalah kayak begitu? Ya mungkin aja, karena itu bisa jadi emang masalahnya cuma software doang. Sama satu lagi sih concern gue, it would be very nice having a smartphone with dual stereo speaker. Kayaknya pengalaman nonton film dengan layar sebagus ini tuh bakalan lebih seru lagi kalau dia punya dual stereo speaker, which they don't. Tapi ya mengingat harganya yang katanya sih ada di angka 3 jutaan, gak sampai 4 jutaan, ya handphone mid-range rasa flagship pendatang baru ini layak lah buat kalian lirik. Apalagi sesuai dengan yang terpampang di kotaknya, ada 5G. Jadi handphone ini sudah mendukung 5G, 5G. Yang gue juga yakin di rumah kalian belum masuk 5G. Jadi nambah lagi lah intinya pilihan handphone 5G dengan harga yang lumayan terjangkau. Apalagi dengan desain yang kayak begini, ganteng pisan.
Kalau bisa dapetin sebuah handphone dengan harga yang cakep, desain yang mantep, performa yang kuat, dan kamera yang bisa buat gaya, kenapa enggak ya kan? Silakan deh coba dilirik si Realme 9 Pro ini. Siapa tahu dia jodoh kalian. Kalau dia bukan jodoh kalian, coba pindah planet. Siapa tahu jodoh kalian di planet lain. Oke lah, itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi ngelirik-lirik nih handphone yang baru aja di launching, Realme 9 Pro. Untuk Realme 9 Pro Plus-nya, gue akan bahas di video-video berikutnya. Jadi stay tune di Main Lagi dan please do subscribe buat kalian yang belum subscribe. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.